Sebelum kita mulai pembelajaran pertama tentang pengenalan project portfolio misalnya kita beli balon, kita simpan di situ, ada penyaringannya nih. Waktu ada yang kita masukkan foto, tapi tiba-tiba nanti yang keluar putih, itu adalah namanya merekayasa teknologi. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari tema ini dibuat adalah supaya generasi-generasi muda sekarang itu memahami betapa hal-hal yang demikian sangat berguna untuk keberlangsungan kehidupan manusia dan lingkungan. Nah, daripada kita menggunakan misalnya hal-hal yang di luar sana menggunakan bahan kimia, begitu ya, minuman-minuman yang kita minum itu, lebih baik kita menciptakan sesuatu yang baru untuk demi kesehatan manusia itu sendiri. Lanjut, nih. Tujuan berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI maksudnya adalah tujuan umumnya berkolaborasi dalam melalui daya pikir kritis, kreatif, inovatif, sekaligus kemampuan berempati untuk berekayasa membangun produk teknologi yang memudahkan kegiatan dirinya dan juga sekitarnya. Nah, tujuan umumnya adalah supaya dengan adanya tema ini melatih kalian untuk berpikir kreatif. Nah, contoh begini. Kenapa orang-orang di kota itu cenderung lebih kreatif dibanding orang-orang di kampung? Misalnya begini. Di kampung itu semuanya serba ada. Sayur itu tinggal cari di hutan, begitu ya. Kalau kita di kota, semuanya serba pakai uang. Kita mandi pun perlu air, kita beli air itu tinggal pergi ke sungai mandi. Kemudian mereka perlu daging apa begitu ya, tinggal pergi ke hutan cari binatang, kemudian diburu begitu. Kalau kita memakan itu semua, kita harus cari berusaha menggunakan apa? Uang, beli di pasar. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini membuat orang di kota itu akhirnya berpikirnya lebih kritis, lebih inovatif untuk menciptakan sesuatu demi kebutuhannya. Nah, jadi salah satu bentuknya ini adalah dengan adanya kegiatan ini melatih kita untuk berpikir lebih kreatif dan inovatif. Inovatif itu artinya menciptakan hal yang baru. Ya. Berikutnya tujuan khususnya adalah mengasah berbagai keterampilan berpikir, termasuk yang sistematis. Sistematis itu artinya terurut. Siapa di sini yang suka matematika? Maxi, siapa namanya? Siapa namanya? Jerry, Michael Jerry. Jerry, ini? Hah? Leonardo Delvin. Apa yang kamu suka dengan matematika? Begitu. Cara berpikir, apa lagi? Perkalian. Ada lagi yang suka? Yang nggak suka matematika? Banyak pasti. Kenapa nggak suka? Saya sedang. Hah? Susah. Susah menemukan pola pikirnya ya. Nah, jawabannya susah, perlu sistematis. Nah, orang yang nggak suka matematika, mereka terbiasa dan terlatih berpikir sistematis. Menyelesaikan segala sesuatunya secara runut dari A sampai ke Z. Beda kalau untuk memanfaatkan itu lebih jauh lagi untuk minum, untuk mencuci dan sebagainya, memasak, maka kita harus melengkapi beberapa tahap-tahap ini supaya kita bisa menghasilkan air yang siap dipakai supaya bersih, sehat, dan untuk berfungsi. Nah, tujuan kita nanti membuat botol air itu hanya berdasarkan dari yang kotor bisa menjadi jernih atau bersih, begitu ya. Tahapnya ini ada saringan kain katun, saringan kapas, aerasi, kemudian saringan pasir lambat. Ini pasir ini bisa digunakan misalnya lebih bagus itu pasir pantai yang putih. Pokoknya dari pasir pantai putih itu ya. Kalau kita gunakan pasir seperti ini, nanti prosesnya kita cuci dulu nih pasirnya. Kalau nggak dicuci, bukan bersih nanti airnya, jadi keruh pula. Semua benda-benda yang kita gunakan nanti, termasuk arang, segala apa itu kita cuci bersih dulu. Baru nanti kita letakkan per tahap-tahap, ya, supaya nanti airnya bisa bersih. Kalau kita nggak cuci, nggak kita bersihkan, pasir itu kan kotor, kemudian batu itu juga kotor, malah bukan bersih yang dihasilkan, tapi semakin banyak kotoran. Begitu. Nanti tahap terakhir paling bawah itu adalah batu kerikil. Batu kerikil pun tidak sembarang batu kerikil, nanti ada beberapa jenis yang kita pilih untuk diletakkan di bagian kasar. Pernah lihat batu yang ada di akuarium? Salah satu jenisnya. Ya. Next.
Ya, saringan air sederhana tradisional. Nah, ini yang akan kita kerjakan. Yang pertama adalah pengertiannya saringan air sederhana tradisional merupakan modifikasi dari saringan arang dan saringan pasir lambat. Ya, tujuannya adalah menghilangkan gas-gas terlarut, menghilangkan rasa yang tidak enak, kemudian membasmi bakteri patogen yang sangat berbahaya, memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan pada pipa dan saluran air. Kalian pernah memiliki pipa kalian nggak? Tiba-tiba di dalam pipa itu ada kotoran yang menempel. Itu namanya kotoran larutan yang ada di dalam air yang bisa kalau memang setiap hari dikonsumsi tanpa penyaringan itu akan berakibat buruk kepada tubuh kita. Maka kita nggak dianjurkan minum air langsung dari keran. Tapi kalau ada teknologi yang rumah kalian yang sudah bisa mengubah air kan bisa setiap minum, sudah ada nggak? Belum ada. Jangan coba-coba untuk minum air dari keran langsung, karena kita nggak tahu proses seperti apa. Kadang-kadang mereka juga menggunakan bahan kimia untuk menghilangkan baunya. Nah, kenapa kita seringkali minum kok rasanya juga agak lengket begitu di badan? Itu kenapa? Ada bahan kimia yang seringkali disertakan untuk menjamurkan penggunaan bau. Kemudian berikutnya adalah tembakau yang dibakar itu yang paling depan itu tembakau namanya. Nah, sebelum tembakau itu namanya ada filter. Ya, ada filter. Namanya itu ada kapas, jenis kapas. Ya, supaya tembakau yang dihisap dari pembakaran tersebut tidak langsung asapnya yang biru yang berbahaya itu langsung masuk ke tubuh. Sekalipun itu tidak 100% menghilangkan efek dari tembakau itu. Karena kamu bisa bayangkan filternya cuma dalam bentuk busa atau kertas. Apakah mampu menyaring berbagai macam efek negatifnya? Tapi tidak mampu. Sedangkan ini nanti kita akan buat ada 8 lapisan. Itu belum tentu bisa langsung kita tuangkan air kotor langsung saja nih. Apalagi merokok dengan satu filter. Ya, di tembakau itu begitu banyak racun yang terdapat di dalamnya, yang hanya difilter dengan busa. Kalau bisa bayangkan, ketika orang menghisap dari tembakau yang dibakar itu, ya, racunnya akan sangat berbahaya. Nah, sedangkan kita yang membuat filter air aja ada 8 lapisan, itu belum tentu langsung membuat air menjadi jernih. Begitu ya, di situ konsep berpikirnya begitu. Nah, jadi yang berikutnya adalah kenapa perlunya? Tujuannya adalah supaya menghilangkan kandungan, ini kontaminan ini artinya kandungan yang ada di dalam air tersebut. Ya, menggunakan penghalang media. Misalnya media ini bisa berupa media tanam atau media benda-benda mati seperti misalnya batu, kerikil, pasir, ijuk, kemudian ada kapas dan sebagainya. Digunakan sebagai media untuk halang agar ketika air itu dialirkan, kotoran-kotoran yang dibawa oleh air tersebut bisa tersaring. Jadi tujuannya yang dihasilkan itu adalah air bersih. Nah, di dalam air tersebut terkandung ada beberapa jenis. Misalnya ada proses fisika. Menggunakan proses fisika itu artinya kita mencampur bahan-bahan. Contohnya apa ya? Ada yang pernah mencoba menghilangkan bau air dengan menggunakan benda atau barang tertentu. Misalnya sumurnya bau kentut nih, bau banget. Nah, kadang-kadang orang menggunakan bahan kimia untuk menghilangkan baunya. Udah pernah pakai atau udah pernah dengar nggak? Nah, kalau belum pernah dengar, kita tanya sama orang tuanya bisa betul. Kemudian juga proses fisika itu ada perubahan, entah dari bentuknya, zatnya, itu bisa dipakai. Maupun secara biologi. Biologi ini berarti menggunakan hal-hal yang hidup atau yang sifatnya aman bagi tubuh manusia. Oke, next, manfaat filter air. Sama-sama, 1, 2, 3. Untuk mendapatkan air dengan kualitas yang